Kadang-kadang, sebuah cerita besar dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Bukan pidato, bukan pengumuman, bukan konferensi pers, tapi posisi duduk. Mei 2026 di Beijing, sebuah jamuan kenegaraan mempertemukan para tokoh paling berpengaruh di dunia. Ada Presiden Cina Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Elon Musk, dan bos Apple Tim Cook. Tetapi malam itu, perhatian banyak orang justru tertuju kepada seseorang yang nyaris tidak dikenal. Seorang perempuan, duduk tepat di antara Elon Musk dan Tim Cook. Bukan menteri, bukan pejabat negara, bukan selebritas. Dan sebagian besar orang bahkan tidak tahu siapa dia. Beda dengan Jack Ma, bos Alibaba yang kini seakan menghilang. Pertanyaannya sederhana, kalau meja itu diisi oleh orang-orang paling penting, mengapa seorang perempuan ini berada di sana? Siapa sebenarnya dia? Dan mengapa perannya dianggap setara dengan para raksasa teknologi dunia? Jawabannya ternyata membawa kita ke sebuah kisah yang jauh lebih menarik daripada sekedar cerita seorang miliarder. Karena perempuan itu adalah Zhao Chunfei, dan mungkin Anda menyentuh hasil karyanya setiap hari. Yuk, kita bedah pada edisi Inspira kali ini, inspirasi dari seberang. Kalau kita berbicara tentang smartphone, biasanya nama yang muncul adalah Steve Jobs, atau Apple, Samsung, Xiaomi, dan lain-lain. Tetapi ada satu hal yang menarik, kita selalu mengingat merek, selalu mengingat produk. Tapi hampir tidak pernah mengingat orang-orang yang membuat produk itu menjadi mungkin. Padahal setiap kali jari kita menyentuh layar smartphone, ada teknologi yang harus bekerja dengan sangat presisi. Layar harus jernih, kuat, tahan gores, responsif, dan harus bisa diproduksi dalam jumlah ratusan juta unit. Disinilah nama Zhao Chunfei menjadi penting. Dunia menjulukinya The Queen of Touchscreens, Ratu Layar Sentuh, atau mungkin lebih tepat disebut Ratu Layar Smartphone Dunia. Tetapi hidup Zhao tidak dimulai dari teknologi. Ia lahir pada tahun 1970 di sebuah desa miskin di provinsi Hunan. Masa kecilnya jauh dari gambaran kehidupan para miliarder teknologi. Tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada komputer, tidak ada laboratorium. Yang ada adalah sawah, peternakan, dan kehidupan yang serba terbatas. Ketika masih kecil, ia kehilangan ibunya. Tidak lama kemudian, ayahnya mengalami kecelakaan kerja yang membuat sebagian penglihatannya hilang. Hidup menjadi semakin berat, dan sejak usia muda, Zhao sudah memahami sesuatu yang tidak semua anak pahami, bahwa hidup tidak selalu memberikan pilihan. Kadang-kadang, yang bisa dilakukan hanyalah bertahan. Di usia 15 tahun, Zhao meninggalkan kampung halamannya. Tujuannya adalah Shenzhen. Hari ini Shenzhen dikenal sebagai kota teknologi. Markas Huawei, Tencent, DJI, dan banyak perusahaan besar lainnya. Tetapi saat Zhao tiba di sana, tahun 1985, Shenzhen adalah kota pabrik, kota para buruh, kota tempat jutaan anak muda datang untuk mencari masa depan. Di sana, Zhao bekerja membuat lensa jam tangan. Jam kerjanya bisa mencapai 16 hingga 18 jam sehari. Bayangkan, ketika sebagian orang sudah pulang dan beristirahat, Zhao masih berada di depan mesin produksi. Tetapi ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia belajar bisnis, akuntansi, dan teknologi. Ada satu peristiwa yang kemudian menjadi titik balik. Suatu hari, Zhao merasa lelah. Kondisi kerja buruk, tekanan tinggi. Ia memutuskan menulis surat pengunduran diri. Tetapi surat itu tidak biasa. Ia tidak hanya mengatakan ingin keluar, ia juga menuliskan berbagai evaluasi tentang bagaimana perusahaan bisa bekerja lebih baik. Manajemen membaca surat tersebut dan terkejut.
Alih-alih menerima pengunduran dirinya, mereka justru mempromosikannya. Peristiwa itu mungkin terlihat kecil, tetapi disitulah Joe mulai menyadari bahwa kemampuannya tidak hanya berada di lantai produksi. Ia bisa membangun sesuatu yang lebih besar. Joe menolak promosi. Ia resign. Pada awal 1990-an, Joe mendirikan usaha kecil, namanya Lens Technology. Modalnya tidak besar, $20.000 Hong Kong, setara kurang lebih 5,3 juta rupiah pada kurs saat itu. Tempatnya pun sangat sederhana, sebuah apartemen kecil di Shenzhen. Produk yang dijual juga terlihat biasa saja, kaca dan lensa. Tetapi Joe memiliki sesuatu yang sangat berharga, kejelian. Ia melihat bahwa perangkat elektronik akan terus berkembang, dan ketika perangkat berkembang, kualitas layar akan menjadi semakin penting. Banyak orang melihat ponsel, Joe melihat kaca, dan ternyata dia benar. Momentum besar pertama datang ketika Motorola mencari layar kaca berkualitas tinggi untuk ponsel multimedia generasi baru. Perusahaan kecil milik Joe berhasil memenuhi standar yang dibutuhkan. Dari sana, nama Lens Technology mulai diperhitungkan. HTC, Nokia, dan Samsung menyusul menjadi pelanggan. Kemudian, datanglah tahun 2007. Tahun ketika Apple memperkenalkan iPhone. Dan dunia berubah. Untuk pertama kalinya, layar sentuh menjadi pusat pengalaman manusia berinteraksi dengan teknologi. Tidak ada lagi tombol fisik yang mendominasi, yang ada adalah layar. Permintaan melonjak luar biasa. Bisnisnya tumbuh sangat cepat. Lens Technology berkibar. Dan dari sinilah lahir julukan yang melekat sampai hari ini, The Queen of Touchscreens. Sekarang kita kembali ke meja makan tadi. Mungkin sekarang pertanyaannya mulai terjawab. Mengapa Joe duduk di antara Tim Cook dan Elon Musk? Karena di balik setiap iPhone yang dijual, di balik setiap layar yang disentuh, di balik sebagian teknologi modern yang kita gunakan, ada perusahaan yang dibangun Joe selama puluhan tahun. Ia mungkin tidak sepopuler Elon Musk, tidak seterkenal Tim Cook, tetapi pengaruhnya berada jauh di dalam rantai pasok teknologi dunia. Dan kadang-kadang, orang yang paling penting bukanlah orang yang paling terkenal. Hari ini, Lens Technology menjadi bagian penting rantai pasok perusahaan-perusahaan terbesar dunia. Apple, Samsung, hingga Tesla banyak bergantung pada kemampuan manufaktur seperti yang dibangun Joe selama puluhan tahun. Lens Technology sendiri kini mulai berusaha keluar dari ketergantungan terhadap Apple. Perusahaan itu memperluas bisnis ke kendaraan listrik, perangkat AI, dan teknologi pintar generasi baru. Baiklah, kalau kita kembali melihat smartphone yang ada di tangan kita sekarang, mungkin kita akan melihatnya sedikit berbeda. Karena benda ini bukan hanya hasil karya para insinyur Apple atau Samsung. Ia juga merupakan hasil kerja ribuan orang yang tidak pernah muncul di panggung. Salah satunya adalah Zhou Chunfei, seorang perempuan yang pernah hidup dalam kemiskinan, pernah bekerja hingga 18 jam sehari, dan pernah berdiri di lantai pabrik yang bising di Shenzhen. Hari ini kekayaannya mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi mungkin warisan terbesarnya bukanlah uang, melainkan kenyataan bahwa miliaran manusia kini berinteraksi dengan dunia melalui layar yang ia bantu ciptakan. Dan mungkin itulah alasan mengapa malam itu ia duduk di antara bos-bos besar teknologi dunia, bukan karena popularitas, tetapi karena pengaruh. Terima kasih sudah mendengarkan Inspera, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk kemajuan channel ini.